Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya lanjutkan untuk pembahasan berikutnya, yaitu barisan dan deret pada pembahasan yang kompetisi dasar yang kedua. Setelah kemarin kita bicara tentang akar, pangkat, dan logaritma. Begini, sebelum kita lanjut, saya akan sekali lagi menyampaikan bahwa ulangan harian pada hari Sabtu itu dimaksudkan satu, agar ulangan itu tidak bocor, dan saya melaksanakan ulangan ini adalah secara bersamaan 3 kelas. Kemudian jika itu dilakukan pada jam reguler, maka tidak bisa dalam satu waktu, karena waktunya kalian itu jadwalnya berbeda-beda. Yang ketiga, kalau saya lakukan pada saat jam reguler, kalian hanya dapat waktu 90 menit, 2 kali 45 menit ya. Tetapi di hari Sabtu, saya bisa memberi kalian waktu 2 jam penuh, alias berapa 2 jam penuh itu? 120 menit gitu. Sehingga waktunya lebih panjang. Itu, dan ini sudah saya lakukan sejak bukan hanya sejak ketika ada daring, ketika sudah dalam keadaan normal pun saya tetap mengadakan ulangan harian dengan cara online dan dilakukan pada hari Sabtu atau Minggu di luar jam pembelajaran, di luar jam tatap muka. Ini bagimu yang kelas 10 mungkin menjadi aneh, tapi inilah budaya di SMK Negeri Tampil Gading yang kalian harus sedikit demi sedikit harus disesuaikan. Gitu ya. Jadi silakan berekspresi, tapi ya begitulah saya akan menyampaikan jawabannya, bahwa ulangan itu di luar jam pelajaran reguler. Oke, barisan dan deret. Di sini ada nota sigma dan induksi matematika. Nanti kalau waktunya nyampe akan saya lanjutkan, tapi yang wajib adalah barisan dan deret. Ini yang lain adalah suplemen. Barisan dan deret aritmetika, kemudian nanti dilanjut dengan barisan dan deret geometri, deret tak hingga, notasi sigma, dan induksi matematika. Dari kelima kompetensi ini diharapkan siswa mempunyai kemampuan ini menjelaskan ciri barisan aritmetika, merumuskan suku KN, menentukan suku KN, membuktikan, ini adalah tujuannya. Lalu menjelaskan ciri barisan geometri, merumuskan suku KN, menemukan suku KN, membuktikan rumus jumlah N suku geometri. Lalu menjelaskan ciri deret geometri, banyak sekali nih, nanti bisa dibaca. Tidak saya baca di sini ya. Kemudian ilmu ini akan bermanfaat bila kita bekerja dalam bidang kependudukan, hitung keuangan, perakiraan perekonomian, pertumbuhan, dan peluruan. Ya. Jadi tidak sia-sia kalau kita belajar tentang itu. Nah, kita lihat ilustrasinya ini. Ini seorang atlet, apa namanya ini? Atlet, apa namanya ini? Bola sodok ya. Atlet bola sodok, atau lebih familiar kita sebut dengan biliar, tapi nama Indonesia bola sodok. Pada permulaan permainan 15 bola disusun menjadi 5 baris. Baris pertama 1 bola, baris kedua 3 bola. Nah, nanti coba kita akan lihat gitu ya. Lihat videonya coba ya. Bagaimana video daripada permainan bola sodok dan posisinya seperti apa. Oke, bola sodok. Kita lihat nanti seperti apa bola sodok itu, sehingga nanti kalian bisa memperkirakan gitu. Saya tidak akan lama membuat ini ya. Oke. Ini posisinya seperti ini. Jadi segitiga sama sisi. Ini 5, 4, 3, 2, 1. Barisan 1, 2, 3, 4, dan 5 ini mengikuti pola bilangan tertentu, yaitu bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Ini polanya ini. Bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Polanya begitu.
polanya ya, polanya ini. Bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Dengan pola di atas, jika dikehendaki, bola dapat disusun sampai baris yang lebih banyak. Berarti ini baris lebih banyak itu, ini bisa ditambah lagi ya. Baris ke-6 berapa, baris ke-7 berapa, terus begitu. Pola bilangan bertambah 3 dari bilangan sebelumnya. Nah, ini kalau ini bertambah 3 sebelumnya. U1 1, U2 1 tambah 3 4. U3 4 tambah 3 7. U4 7 tambah 3 menjadi 10. Ini pola atau barisan daripada pola barisan deret itu. Ya. Bilangan-bilangan disusun barisan bilangan disebut suku, dilambangkan dengan UN dan suku ke N. Perhatikan barisan berikut ini ada 27, kemudian 27, 12 gitu ya. 27, 17. Berapakah nilai U1 min U2, U3 min, nah ya. Apakah nilainya sama? Nah, lakukan hal yang sama. U2 7, 7 min 2, 5. U3 12, 12 min 7, 5. Jadi sama, nilainya sama. U1 min U2 sama U2 min E1, U3 min E2, U4 min 3 ini nilainya sama. Ya. Selisih antara dua suku berurutan dinamakan beda. Itu namanya beda. Biasanya dilambangkan dengan B, carilah beda dari ketiga suku berikutnya ini. Apa yang terbersit dalam pikiranmu tentang selisih dua bilangan urutan itu? Ini ya. Ini urutannya sama ini. Tambah 5, 7, tambah 5, 12, tambah 5, 17. Tambah 4, 5, tambah 4, 9, tambah 4, 13. Ini beda namanya. Jadi urutannya tambahnya tetap. Terlihat bahwa selisih antara dua suku berurutan adalah tetap. Barisan yang memiliki kriteria tersebut dinamakan barisan aritmetika. Nah, ini barisan namanya barisan aritmetika. Mempunyai beda yang sama. Mempunyai beda yang sama. Ini ya. Barisan yang memiliki kriteria tersebut dinamakan barisan aritmetika. Suatu barisan bilangan U1, U2, U3 sampai dengan UN dinamakan barisan aritmetika jika di antara dua suku yang berurutan mempunyai selisih yang tetap. Intinya pada selisih yang tepat yang nanti kita sebut sebagai beda. Ya. Dari barisan bilangan dan coba pikirkan, tentukan suku ke-10, U10 dan suku ke-100. Bisa dihitung. Ya, bisa dihitung itu. Apakah yang juga akan mendaftarnya? Tidak mungkin. Kalau kita mendaftar nanti waktunya nggak ada. Ini nanti ada rumusannya. Nilai U100 dapat ditentukan dengan rumus dari pola bilangan yang menyusun barisan tersebut. Sehingga tidak perlu mendaftar semua bilangan sampai suku 100 sebagaimana merumuskannya. Lakukan kegiatan tersebut. Nah, ini nanti di bawah kita akan mencoba menghitung seperti itu. Nah, ini. Ini ya. Jika U1 min 2, UN dan UN plus 1 adalah 3 suku. Saya hapus. Adalah 3 suku, kurang besar ya. Adalah 3 suku berurutan, ini ya. Adalah 3 suku barisan aritmetika yang berurutan, maka berlaku 2 UN sama dengan UN min 1 plus UN plus 1. Perhatikan barisan aritmetika berikut. Kalau 1 U1, 2 U2, 5 U3, 7 4, 9 U11. Terlihat di sini bahwa U2 itu setengah dari U1 ditambah U3. U3 setengah dari U2 dan plus U4. U4 setengah dari U3 plus U. Nah, ini juga merupakan sebuah pola rumusan yang harus kalian pahami. Nanti file ini bisa kalian unduh di materi kelas file ya.
Ini ilustrasinya ini. Jadi dari U1, U2 ada beda. U2 ke 3 juga ada beda. Nah, kesimpulannya, beda itu juga bisa diambil, beda itu juga bisa diambil dari UN-1 ditambah, dikurangi. Ini ya, UN-1 ke UN itu ditambah beda. Ini bisa. Ini ya, U1 ini gerakannya seperti itu. Lanjut. Nah, ini. Nah, dari urian di atas dapat kita simbolkan bahwa diberikan barisan aritmatika U1, U2, U3 sampai UN jika suku pertama U1 sama dengan A dan bedanya adalah B. U1 adalah A dan bedanya adalah B. Maka rumus suku ke N adalah ini rumus suku ke N-nya. UN sama dengan lebar. UN sama dengan ya ini UN ya. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Dengan nilai B, nah nilai B-nya ini. Nilai B-nya ini. Nilai B-nya ini. Nah, B sama dengan UN min 1. Seperti tadi yang sudah kita bahas di sini ini. Nah, ini B ini. B ini ya berhubungan dengan yang tadi. Berhubungan dengan B ini. Ya. Oke. Contoh-contohnya ini. Sebelum mencari U100 tentu kita tentukan dulu rumusnya dulu. Bagaimana rumusnya ini? Ini A-nya ini suku awal A2, B-nya 7 min 2, B-nya ini. Kemudian UN masukkan, ketemu ini rumus UN-nya. Ya. Kemudian kalau kita cari U100, ya substitusikan nilai 100. Nah, dan ketemunya adalah ini. Ketemunya berapa ini? Ketemunya adalah 497 untuk yang U ke 100. Itu ya. Yang kedua, contoh kedua. 15913. Bagaimana U100? Ya kita cari ini dulu, UN-nya dulu. UN-nya gimana? Ya, UN-nya kita cari, ya. UN-nya kita cari. Setelah ketemu UN-nya kan ini rumus UN-nya 4N-3. N-nya substitusikan ketemu 397. Ini tidak usah kita membilang, mengurutkan dari U1 kemudian U2 kelamaan. Gitu. Ini contohnya juga yang contoh ketiga juga seperti itu. Nah, ini bagaimana kalau yang U1000? Nah, ini juga bisa dihitung. Diberikan barisan bilangan aritmatika 5, 7, 9, 11. Nah, ini ya. Jumlah suku pertama kedua ini. Penjumlahan berurutan. Bisa ini dihitung nanti. Nanti kita akan lakukan. Nah, ini ya. Ini adalah rumusan menemukan SN atau jumlah suku ke N. Jumlah suku ke N. Jadi SN itu jumlah dari U1, U2 sama dengan UN. Kemudian U1A, U2A plus B, U3A plus 2B. Nah ini ya. Lalu disubstitusikan, menentukan rumus jumlahnya kita SN, SN min SN. Ini 2 SN dibagi N, nah dibagi 2. Nah ketemu ini. SN, N bagi 2, 2A plus N min 1 kali B. Rumus SN-nya ini juga sama. Ya. Atau rumus SN juga bisa dibentuk dalam ini. Nah, ini rumus SN ini. Jadi ada dua ini dan ini sama. Ini sama ini. Nah, ini sama ini. Hasilnya sama. Kemudian UN ini juga bisa mencari dengan cara ini UN ini UN. UN itu sama dengan SN dikurangi SN min 1. Nanti kita akan lihat disimpulkan. Nah, ini simpulannya ini. Nah, ini simpulannya ya. Nah, ini simpulannya.
SN ini bisa diambil ini, UN-nya ini. UN itu suku ke N. Terus ini ada contoh 27, 12, 17. A-nya 2, bedanya 5. SN-nya berapa? Ini ditanyakan SN berapa? Gue cari SN-nya. Rumusnya saja. Rumusnya saja. SN. Substitusikan. Ketemu N ini ya. S setengah N. 2A. A-nya 2 ya. Nah ini B-nya ini. Ini masukkan 4 kali. 2 kali 2, 4. 5 kalian 5 min 5. Ya, jadi ini. Ini mencari SN-nya. Jumlah suku ke N. Ini mencari jumlah suku ke N. Nah, kemudian ini juga ada mencari yang ini. Mencari suku ke N yang sudah ketemu. Bagaimana S10? S20? Ya, substitusikan. Ya, masukkan ini. Ternyata dari banyak bola yang diperuntukkan ada 55 bola. SN-nya ketemu. Dari permainan biliar diperoleh barisan SN-nya. Bagaimana kalau S20? Nah, butuh jumlahnya ada 55 bola. Gitu. Ini contoh-contohnya. Ini menggunakan berbagai contoh yang lain. Ini bisa kalian lihat. Nanti bisa ditanyakan kenapa kok ketemu seperti ini ya. Jadi biar kalian mempelajari satu persatu. Terus bawah ya. Ini cara ngitungnya itu ya. Ini memang saya berikan yang ada jawabannya sehingga kalian bisa menentukan sendiri, belajar sendiri, mandiri melakukan. Saya memberikan stimulus saja untuk memberikan penguatan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diajukan. Ini uji keterampilan ya. Silakan. Ini agak rumit tapi ya harus ditentukan tetap ya. Ini. Oke. Sampai ini kita akan coba yang agak itu. Kita lihat. Kalau ini ya. Hitunglah jumlah semua bilangan asli antara yang habis dibagi 8. Ya. 8, 16 ya. Ini kan habis dibagi 8. Nah, kemudian U-nya kok 24 dari mana? N-nya 24 ketemu. Nah, ini ya. Ada 240. Gitu. Diketahui data aritmatika 10 suku. Jumlah 3 suku pertama 45, jumlah 2 suku terakhir 105. Tentukan jumlah semua suku itu. Nah, ini ada N-nya 10, S3, S3-nya 45. Jumlah suku ketiga. Dan U9 plus U10 105. Masukkan. Ya, ini. 3A, 3B, ini bersama 1, substitusikan. Ya, akhirnya ketemu nilai A dan B. Tuh, nilai A dan B-nya. Jumlah suku deret itu adalah 325. Nah, ini kita lihat. Ini ya. Ini S-nya. 3/2, 2A, SN ini ya, SN-nya. Kemudian ini diisi 3. N-nya 3 ya. N3 ketemu ini. Dari hasil aljabar. Terus U9 plus U10 105. U9 A per 8B. U10 A per 9B 105. Nah, substitusikan. Ketemu nilai A dan B-nya. Lalu substitusikan ke S10. 325. Saya memberikan keterangan singkat. Nanti kalian mengulangi. Karena kalau saya berikan semuanya nanti waktunya tidak cukup. Ini saja cepat-cepatan saya. Nah, ini yang contoh nomor 1 ini. Tentukan nilai X dari barisan aritmatika berikut. Ini A. Ini A plus B. Yang ini A plus 2B. Ya kan? Suku pertama, suku kedua, suku ketiga. Pada barisan aritmatika berlaku lisih 2 suku yang berurutan adalah sama. Maka ini
ini dikurangi apa? U ini U2 kurangi U1 sama dengan U3 kurangi U2. U3-nya ini kan. Ini kan U1, U2, U3. Ya, ini berlaku ini. Ketemu X-nya apa ini? 4/45. Karena kita disuruh mencari nilai X-nya. Yang kedua juga, ini suku pertama. Yang ini suku kedua. Yang ini suku ketiga dengan kacau. Maka ini 2 kurangi 1. Nah, kan? 2X kurangi 3X ya. Terus 3 kurangi 2. Nah, setelah dalam bentuk ternyata ketemunya kok pecahan. Apa ini? Bukan pecahan. Ternyata ketemunya kok persamaan kuadrat. Ya difaktorkan. Ya. Kembali lagi ke kelas 1, kelas 10. Ini juga yang ketiga. Itu. Nah, ini diketahui barisan matematika 19, 15, 11 hingga min 21 jika banyak suku dari barisan sebut ganjil, tentukan suku tengahnya. Yang suku berapa? Suku tengah tersebut. Ini agak ada apa? Pengembangan dengan mencari suku tengah. Bagaimana kita akan mencari suku tengah? Kita lihat. Ini di materi nggak ada. Ya. U1 19. Nah, suku tengah itu dengan ini. Nah, ini rumusannya ini. Ya. Jika banyak dari bilangan tersebut ganjil, tentukan suku tengahnya. U sama dengan 2T min 1 sama dengan min 21. Nah, ini. Maka UT setengah U1 plus U ini. Nah, ketemu 1. Jadi, suku tengahnya adalah min 1. Nanti akan kita bahas lebih detail lah tentang suku tengah. Oke. Ini rumus S-nya ketemu. Carilah beda. Nah, kalau cari beda ya pertama cari U1. U1 S1 ketemu ini. U2-nya S2 min S1. Nah, bedanya U2 min U1 ketemu 5. SN ini SN. Nah, S1 masukkan 1 nilainya. Ini kan 1 masukkan, substitusikan ini ya. 1 1, ini juga 5 kali 1 5 gitu. Nah, U2 ya U2 itu S2 min S1. Kalau S2-nya bagaimana? Ya substitusikan S2-nya. Nah, ketemu ini. Substitusikan nilai 2. Kalau yang S1, satunya substitusikan nilai 1. Begitu maksudnya. Jadi bedanya bisa ketemu. Yang soal nomor 4. Tentukan jumlah semua bilangan dari barisan 10 bilangan. Ini ada A1, A2, A3 sampai dengan 10. Dengan A1 2P, A2P plus 25, A2 min P plus 9, A3 dan ini. Wah, ini agak rumit ya. Tapi nggak apa-apa. Ya. A1 min 2 sama dengan ini apa nih? Karena kita akan mencari beda, gitu kan? A1 min 2 sama dengan min P plus 9. Ini kan? Min P plus 9 dikurangi 2P plus 25. Ini untuk mencari beda. Lalu karena ini belum ketemu A3 min A2. A3-nya mana? A3-nya kan 3P plus 7. A2-nya min P plus 9. Nah, ini dikurangi. Ini kan. Nah, ini. Setelah itu ini ketemu persamaan, yang ini persamaan. Untuk mencari P, eliminasi. A min 1 A2 min A1, A3 min A2. Ketemu nilai P-nya. Nah, substitusikan nilai B-nya. Ternyata nilai B-nya adalah min 10. Ini B-nya. Nilai A-nya adalah 21. Ya, perhatikan ini tadi. Di antara bilangan 2 tangan 28 disiapkan 5 buah bilangan sehingga bilangan-bilangan semula dengan bilangan-bilangan yang disiapkan membentuk barisan aritmatika. Tentukan pula beda dari itu. Jawaban. Sekarang ini ada sisipan ini. Bilangannya ada 28. Kira-kira begini nih.
A4 karena bilangan pertama 4 ditambah 4 4B ditambah 4 2B ditambah 4 3B 4 4B 4 5B sampai dengan 28. Karena barisan tersebut merupakan barisan aritmatika, maka selisih dua suku berurutan haruslah sama dengan bedanya. Maka ini 28 min, nah ini ya. Ini 28 ini 28 min 4 plus 5B. Nah ini 4 plus 5B ini. Untuk apa ini? Mencari beda, betul kan? Ya, B-nya ketemu 4. Jadi beda barisannya adalah bentuk adalah 4. Begitu kira-kira, nanti kita akan coba lanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.